Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonya. Mohon untuk tidak dengerin saya ngomong dulu Mas. Saya declare dulu biar saya tidak dituntut. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Halo? Halo? Dalam percakapan ini mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun, karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten. Piye Mas ini? Oke, siap Pak. Wah, Ini saya ada teman kan ngasih job ini, katanya job lewat jalur reguler, lewat jalur belakang, tapi dengan visa turis untuk kerja di Hong Kong. Nah, sedangkan itu dia bilang katanya ini harus kamu DP dulu 12 juta. Waduh. Ya kan? Terus? Nah, semua total itu 35 juta. Siap. Nah, katanya dia dalam 1 minggu itu berangkat. Dan aku bilang kan, nah itu nanti sampai saat ini gimana, ada izinnya apa gimana, ada nanti yang jemput di sana, nanti nginep di hotel, terus ngurus visa ini selama 1 tahun, nanti kalau sampai mau nambah kontak tinggal ngurus visa, nanti bisa nambah kontak lagi gitu Mas. Jadi itu menurut jenengan gimana, saya mau ini ya biar lebih jelas gitu. Waduh, gini Mas. Kalau prosedur bekerja di Hong Kong itu sampean harus ada jobnya dari majikan dan interview. Seperti mbak-mbak semuanya seperti itu. Kalau dia sudah ngomongnya seperti itu dan nawarin seperti itu wis jelas sampean akan bakal kayak yang lain-lain di sini akan terlunta-lunta dan akhirnya bingung golek pertolongan. Kalau sampean ada yang nawarin kayak gitu dan bayar duit di depan, wis jangan pernah dipercaya. Saya tanya, sampean dapat nomornya itu dari apa? Link TikTok, Facebook, atau langsung temen atau bagaimana? Ini saya dapat dulu dari temen ini, cuman dia mau menantang saya, mau menjembatani gitu, bilang kayak gitu. Oh, menjembatani ya? Mencaloin. Saya kan bilang, saya bilang sama mas, ada yang udah berangkat di sana belum? Kalau udah saya minta nomor HP-nya ya kan? Bener. Nah dia bilang katanya, maaf mas, ini soal kayak gini kan, ini kan privasi, jadi nggak boleh disebar-sebar. Terus saya jawab lagi, kalau enggak gini aja mas, sampai yang telepon, ntar direkam, ntar kirim ke saya biar saya tahu kehidupan di sana itu bagaimana, terus menjadi orang ilegal kayak gitu mas. Kalau ini udah masif ya mas. Sekarang itu saya aja sampai kebingungan gimana caranya. Untung aja sampean nonton YouTube dulu, ngecek dulu. Iya. Ini banyak saya dari sampean itu saya punya inspirasi. Oh ya benar, saya telepon langsung aja sama sampean yang lebih tahu kan yang di sana kan gitu. Jadi konten sampean itu bermanfaat benar gitu. Tidak ada pekerjaan yang metode dan sistem kayak gitu mas di Hong Kong. Saya sampaikan ya, walaupun kita kepingin dan semuanya, tapi logika kita mikir harus apa kita kedepankan. Kita harus tanya-tanya dulu kayak gitu. Kalau ada yang kemarin kerja di sini, itu pun dia harus masuk PT mas. Kalau ataupun dia bayar, itu setelah dapat pekerjaan di sini, ada majikan resmi, visanya turun, baru bisa bayar. Boleh 28 juta. Dia kena masnya itu, dan ada bekerja di sini jaga kelenteng. Nah, jadi kalau main-mainnya kayak gitu itu wis jelas sampean di sini nanti bakal terlepas yo. Kadang nanti mereka mau ngantar, biasanya 5-6 orang. Misalnya bayar 12 jutaan, ya. Bayar 12 jutaan orang 6 atau orang 5, itu udah dapat 60 juta. Sampean semuanya dibeliin tiket berangkat dan pulang. Setelah dikasih tiket berangkat dan pulang, nyampe di situ di hotel, terus sampean ditinggal kencing kayak gitu. Jadi diterlantarkan begitu aja, uang udah masuk. Nah itu banyak sekali kayak gitu mas. Saya ngontenin itu banyak banget, makanya aku bingung. Aku untuk bisa ngasih warning ke mereka yang ngiler sama job di Hong Kong itu gimana caranya supaya saya kan nggak pakai TikTok mas, gitu loh. Saya pakainya cuma YouTube. Nah harusnya saya juga main di TikTok, main di Facebook, biar semuanya jadi lebih tahu dan jangan sampai gitu loh terjadi seperti itu. Makanya aku akan masif juga bikin konten. Aku seneng kalau kayak sampean gini, belum ngapa-ngapain dan belum berangkat
cari info saya dulu. mau ngasih tahu dulu gitu. Bener, cari info dulu. Kalau sampean misalnya ya memang kembali lagi di Hongkong intinya tidak ada pekerjaan pakai job visa turis. Kalau sampean pengen nengok-nengok jalan-jalan, mending uang itu dibawa sendiri, dibuat berangkat sendiri. Nyampe di sini walaupun nggak jadi kerja atau nggak dapat kerjaan atau nggak dapat jalan, yang penting uangnya dipegang sendiri, nggak dikasihkan orang. Kalau nyesek itu kan dikasihkan orang, terus janjinya nggak sesuai. Sekarang banyak banget cara-cara menipu. Jadi seperti itu, Mas. Iya emang, ya bener. Dia bilang gini Mas, katanya ini seminggu langsung berangkat, nanti sisanya kan total 35 tuh. DP 12 sisanya lah, kalau mau berangkat langsung ditransfer gitu. Nah, Dan dia bilang juga 1 bulannya tuh pahit-pahitnya itu katanya 18 gitu, dia bilang gitu. wah. Dulu itu 5 juta, 6 juta, Mas. Banyak yang kena. Sekarang dinaikin jadi 12 juta. Wah, sindikat ini ngeri-ngeri nih, Mas. Nggak jelas Ini sisanya transfer nanti kalau udah mau berangkat Mas. Kenapa? Sisanya berapa tuh? Sisanya tuh berapa? Kalau kita dapat 12, totalnya itu 35. Tapi tinggal 22 juta lagi ya. Iya, wah, apalagi. Nah, ya itu. Wis jelas. Gini, 22 juta dia nggak mikir. Yang penting 12 sudah masuk dia. Itu udah kelar itu. Dan nggak cuma satu sampean ini, nggak mungkin. Dan itu belum lagi nanti di bandara. Yang berangkat 8, nanti bisa jadi yang masuk cuma 3, yang masuk cuma 5, random check. Bisa jadi kalau pengalaman yang kemarin mereka bawa anak 10, Mas. Bawa anak 10, yang 8 masuk, yang 3 balik. Lah orang yang bawa itu yang 3, yang kemasuk yang balik. Jadi yang bawa itu orang yang balik. Otomatis DE kan udah nerima duit dari sampean semuanya. Dari yang 10. Jadi dia bebas. Lah yang masuk yang 8 kowa kayak orang bego. Terus yang masuk itu ditampung di sini, Mas, dikasih rumah, terus disebar suruh nyariin kerja sendiri-sendiri. Kalau enggak sama dia dicariin kerjaan, tapi disuruh bayar lagi. Lah terus duitnya dikembalikan lagi lewat gaji orang yang ngasih kerjaan. Jadi sindikat itu muter-muter aja kayak gitu, Mas. Itu yang Mas bilang yang katanya suruh bayar tuh uang kita di sana apa gimana pas bayarnya? Kan di sana kan kita udah gak ada duit kan buat ongkos itu kan. Loh, tapi ada yang biasa yang masih pegang duit. Diminta juga lagi. Kalau nggak ada itu gimana itu? Lah, ya dilantarin, udah dibiarin aja sampai overstay, sampai visa sampai habis. Sempet ada yang ribut kemarin di tempatnya itu. Cuman ya itu tadi, wis intinya tega-tegaan gitu loh, Mas. Lah sayanya mau nolong, yang ditolong itu modelnya aduh nggak ada sopan-sopannya. Malah saya butuh tempat tinggal ini, Mas, gimana katanya kayak gitu. Loh. Lah Mas, saya panti sosial apa? Aku bilang. Kalau udah nggak niat nyampe di sini, terus kerjaannya apa? Kerjaannya cuman apa ya? Mintain duit pacarnya yang ada di sini. Nah, kan saya ya kasihan mbak-mbak yang ada di sini loh. Dia sudah nggak ngasih, cuman dikasih kayak gitu. Jadi dan itu akan muter aja kayak gitu terus. Iya benar. Soalnya itu kan sebelum itu kan dia nawarin kan saya kan udah punya paspor udah ready gitu kan. Barangkali gampang aja barangkali ini apa bisa inilah lebih ini lagi gitu kan. Ternyata maksudnya ini kayak gini, waduh. Bahaya lebih baiknya apalagi udah pengalaman lihat YouTube gitu ya sampean gitu. Betul. Aku sampean nelpon sampean WA wis. Wah, mudah-mudahan aku bisa ya bukan apa ya nyelamatin lah, jangan sampai kehilangan uangnya sia-sia. Ngasih jalur seperti ini ya, Mas. Nah iya, jadi saya pun juga nggak bisa menjanjikan sebuah pekerjaan di sini, dan hal seperti itu hal yang ilegal. Nggak tahu teman-teman atau orang-orang yang baik-baik itu mau nggak kampanye di TikTok atau apa, padahal sebenarnya ya, tapi ya bagaimanapun namanya sosial media loh, Mas. Jadi banyak yang nyebar yang mau nipu 20 sampai 100 orang. Yang mau nyelamatin cuma 2 orang, cuma 3 orang kontennya, ya tetap kalah kan.
Dan Tukar lagi benar. terus lagi pula juga yang mau berangkat itu ndak mikir dulu, langsung ya yo, oke penasaran langsung ditransfer, udah ditampani di Jakarta, nyampe di Hongkongnya wis. Saya sudah kemarin sempat datang ke KJRI juga, sudah ngomong sama polisinya KJRI, ABCD bla 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 bla, ya tak suruh bikin pengumuman atau bagaimana atau seperti apa supaya kerjaannya dia nggak nambah, atau supaya juga tidak banyak teman-teman yang merasa tertipu gitu. Nanti tertipu ya. Iya, kalau udah nyampe di sini ya Mas, terus akhirnya berpikirnya begini Mas. Nah, daripada aku pulang nggak bawa hasil, aku tak mending di sini aja, wis apapun yang terjadi aku tak muter-muter, tak cari-cari. Jatuhnya kan kayak gitu, karena kalau udah pulang kan malu Mas. Oh iya benar. Nah penipunya. Nah ini Pak. Maaf potong dulu sebentar ya Pak ya. Boleh. Ini saya pas Prudada, ya kan. Tadinya saya kan melaut. Terus? Nah ini saya mau nyari kerjaan di darat gitu. Kita harus tahu kan lama berangkat. Nah ini barangkali dengan ada kenalan atau gimana ya, saya minta tolong barangkali ada gitu kan. Dan apa gimana gitu. Oke, nanti coba saya kasih linknya ya di Sidoarjo. Mudah-mudahan ada job buat cowok. Nggak tahu sampai tinggal telepon aja. Korea atau apa itu. PT-nya ada, perusahaannya ada, dan menurut saya kapasitasnya itu resmi itu Mas. Resmi. Kalau itu mana maksudnya gitu. Ya, nanti tak kasih sampean cek, sampean lihat. Ada punya waktu sampean tonton, atau kalau ada waktu sampean bisa nyamperin, pastikan bener-bener ya. Bagaimana dan seperti apa, jalurnya juga kayak gimana. Boleh nanti sampean, kalau cuman transfer itu jelas bohong. Wong sekarang jelas-jelas masuk ke LPK-nya ada yang naruh. Kemarin pengacara saya naruh mau ngelaporin ke kantor polisi, yang satu ditipu 10 juta, yang satu tertipu 50 juta. Itu sudah jelas-jelas ada kantornya. Dan kantornya itu juga menyiapkan pengacara. Berarti itu sudah niat bener gitu loh nipunya. Sudah sangat niat. Sampai sewa tempat juga gitu loh. Jadi udah sampai separah itu Mas di Indonesia. Nggak tahu, makanya laporan polisi, kalau kita udah kehilangan 50 laporan polisi ya, you know lah, sampean tahu lah kalau di Indonesia polisi seperti apa dan bagaimana kan. Iya, kita mau melaporkannya seperti apa, kita mesti ABCD dan bla 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 kan. Nah itu kan akhirnya daripada mumet-mumet pusing-pusing ya biarin aja, ikhlasin, salah lah. Kalau udah kayak gitu kan repot gitu loh. Iya. Dan akan banyak. Tapi gimana? Ini yang sampai bilang kan kalau kerja di Hongkong misalkan harus ada teman apa di sana gitu kan? Nggak bisa. Sampai kalau yang kerja di Hongkong itu minimalnya ketika ada orang yang sudah di sini misalnya punya majikan. Nah, terus majikannya nanya, ada nggak cowok yang mau kerja di sini, bantu-bantu A, B, C, D. Nah, kalau ada, si majikan itu nanti ke agent. Nah, baru dari agent nyari ke PT-PT. Itu baru resmi. Itu baru bisa. Jadi majikannya yang nyari, memang nyari gitu. Jadi itu total untuk misalkan kalau itu total berapa Pak kalau laki-laki itu Pak? Itu nggak mesti ada yang nggak bayar. Ada yang bayarnya potongan. Maksudnya nggak bayar itu di depan nggak bayar, tapi bayarnya setelah gajian nanti. Dipotong gaji. Iya paham. Itu baru yang bener. Kita cari duit bukan pakai duit, tapi kita cari duit pakai pengalaman. Sudah dapat duit, gajinya buat bayar biaya pemberangkatan gitu. Itu yang bener prosesnya. Sekarang saya tanya, kita normal ya, lumrah saja di Indonesia. Orang nyari pekerjaan itu kan bawa surat lamaran kan Mas, iya nggak? Benar. Bawa surat lamaran, habis bawa surat lamaran nanti dapat kerja. Masa lah, terus kalau bawa surat lamaran kalau kita nyogok pun nggak segede gaji kan, iya kan? Iya benar. Ya kalau nyogok misalnya, aku nggak ngerti ya, sekali lagi ini di konten ya, kalau jadi pegawai misalnya itu, nah itu kan jelas orangnya, ya kan?
orang dalam misalnya, yang misalnya ada kayak zaman-zaman dulu gitu kan. Nah, tapi kan dipastikan dulu ikut ujian, bener, tes orangnya di mana, yang ngasih siapa, kan kayak gitu. Harus semuanya jelas kan. Kalau transfer ini kan tidak jelas. Oh iya, benar nggak jelas sih ya. Yang pertama nggak jelas. Yang kedua biasanya mereka lewat orang yang sudah pernah kerja di luar negeri. Terus suruh nyari anak 5, anak 6. Misalnya aku kan tetangga sampean, aku pernah di Hong Kong ya. Misalnya aku di Hong Kong 2-3 tahun. Aku udah nggak balik ke sana. Lah aku itu dimintain tolong sama penipu itu. Kamu cari 4-5 orang. Ya, jadi bagian dari sindikat. Karena apa? Karena aku udah pernah di Hong Kong misalnya. Terus tega. Oh iya. Tetangganya dibohongin sendiri. Karena ada yang kayak gitu juga. Atau misalnya saya punya pengalaman terus saya buka Facebook, tak tunjukin kerjaanku, bla 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 bla, di sini aku ngonten, orang kan jadi percaya tuh. Iya benar. Begitu orang percaya, aku tolong transfer. Nah, lah di akun Facebook gimana nyarinya? Susah ya. Nah, makanya kalau uang udah lepas di tangan, makanya kalau sampai nanti tak kasih info LPK mana sampai datengin, monggo. Oke. Ya, saya terima kasih banyak atas ini pengetahuannya. Ya, gitu. Yang saya nggak tahu, jadi tahu gitu. Ya, pokoknya zaman sekarang hati-hati, tahan dulu uangnya, jangan dilepas. Cari infonya yang benar, kantornya yang benar, dia punya sosial media enggak, terus sudah kredibilitasnya sampai sejauh mana baru uang bisa diletakkan. Tapi kalau jangan atau ragu, mending uang itu kita buat berangkat sendiri, jalan sendiri, gak usah pakai orang. Kalau ataupun uang kita ada, kita kantongin sendiri, kita berangkat mau kita habiskan sendiri, bukan orang lain yang menghabiskan loh mas. Ya. Jadi kita tuh puas apa ya kalau pas sendiri? Iya, kalau sendiri kan puas kan, habisnya habis kita sendiri, walaupun misalnya hanya sia-sia atau apapun, tapi kan kita habiskan sendiri, nggak dikasihkan ke orang. Kalau dikasihkan ke orang, aduh. Apalagi duit utang lagi, waduh. Lah, apalagi mas, tolong. Sekali lagi terima kasih sampean sudah nelpon. Saya sangat terima kasih, dan mudah-mudahan sampean lebih berhati-hati lagi terus, tetap waspada, tetap semangat. Oh iya, sama juga semangat terus ya, selamat berjuang Pak. Ya, sehat selalu mas ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat Haling. Oke teman-teman semuanya ya. Ini yang saya senang ini. Jadi memastikan dulu, pastikan dulu sebelum kalian benar-benar menerima job ya. Sebelum menerima job, mau di Hong Kong, mau di Australia, mau di Amerika, mau di manapun job tawaran ke luar negeri, kalian harus berhati-hati, apalagi sudah meletakkan uang. Uang sudah lepas, maka akan berat untuk kembali. Sekali lagi, tetap semangat, tonton channel-channel YouTube saya, atau tontonlah channel-channel yang bertanggung jawab, yang orangnya ada, yang mukanya kelihatan. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Bye.